Telah dinyatakan dalam video sebelumnya bahwa, pada kenyataannya, Jannah atau surga yang dikenal sebagai tempat tinggal Nabi Adam ada di bumi, bukan di Swargaloka versi agama Hindu dan agama pagan kuno yang menyembah benda-benda langit. Video ini akan fokus pada sosok Nabi Adam, yang diyakini sebagai manusia pertama di bumi. Di mana, kehadiran Adam di bumi sebagai hukuman atas pelanggarannya yang telah memakan buah huldi. Mendobrak sesuatu yang selama ini dianggap mapan, selalu mengundang perhatian, bahkan menimbulkan kehebohan, sampai kafir mengkafirkan. Dalam doktrin keagamaan yang sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, bahwa Adam dicipta Allah di surga dengan mengambil bahan dasar berupa tanah dari bumi, kemudian dibentuk seperti boneka lalu ditiupkan ruh, kun fayakun, maka jadilah manusia yang ujuk-ujuk dewasa bernama Adam. Benarkah Adam tercipta dari proses penciptaan yang ajaib? Benarkah Adam adalah manusia pertama, yang menjadi bapak moyang semua manusia? Benarkah sebelum Adam tidak ada kehidupan manusia di bumi ini? Satu hal yang selalu menjadi balok penghalang mata iman manusia untuk mengkaji ayat-ayat Allah, adalah doktrin agama tentang kemahakuasaan Allah, yakni Allah itu maha kuasa. Jika Dia menghendaki, maka apapun dapat terjadi. Cukup Dia mengatakan, kun fayakun, maka jadilah ia, seperti simsalabim, mak bedunduk langsung ada. Memang tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Jika Dia menghendaki Adam tercipta tanpa orang tua, cukup dengan mengatakan kun fayakun, hal itu dapat terjadi. Tapi yang perlu diingat, Allah juga maha kuasa menciptakan proses yang panjang dalam menciptakan manusia. Jika hanya simsalabim ujuk-ujuk langsung ada, malah membatasi kemahakuasaan Allah menciptakan hukum fisika, kimia, biologi, termodinamika, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, secara tidak langsung, kita malah akan menganggap, kalau biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya itu, bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia tak bertuhan. Mari kita renungkan masalah ini dengan bantuan ayat-ayat Al-Quran, sumber utama kebenaran sejati. Jika mencermati semua ayat dalam Al-Quran, maka tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama, dan dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Justru sebaliknya, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan secara kuat, bahwa Adam adalah manusia biasa seperti yang lainnya, yang dilahirkan, tumbuh dan berkembang secara fisik dan spiritual, hingga menjadi seorang manusia dewasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Pertama, mengenai penciptaan Adam, dapat dilihat dari beberapa ayat Allah berikut ini. Surat Al-A'raf ayat 10 dan 11, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 10 ini menegaskan, bahwa bumi adalah tempat yang sengaja dicipta untuk menjadi tempat manusia mencari penghidupan. Pada ayat 11 dikatakan, menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian. Dia menggunakan kata gantikum, yang artinya kalian atau bentuk jamak. Namun para mufasir selalu menerjemahkan, dan menafsirkan kata menciptakan kamu sekalian, dengan menciptakan kamu seorang. Dua hal pokok yang dapat dipahami dari firman Allah ini adalah, pertama, bahwa pada saat Dia mencipta Adam, telah ada banyak manusia lainnya di bumi ini. Sehingga, Adam bukanlah sosok manusia pertama yang ada di muka bumi. Kedua, apa yang disebut dengan para malaikat, adalah penamaan dari manusia-manusia lain, yang siap tunduk patuh kepada Adam sebagai pemimpin mereka, berbeda dengan iblis dan pengikutnya, yang tidak mau tunduk pada kepemimpinan Adam. Sujud di sini jangan diartikan tersungkur di atas tanah, atau mencium lantai. Namun secara kontekstual, yaitu patuh, tunduk dengan peraturannya, karena dia sudah diangkat sebagai khalifah oleh Allah. Jika para malaikat adalah makhluk gaib, bagaimana caranya Adam memimpin mereka yang gaib? Dan bagaimana dia bisa mengetahui siapa di antara mereka yang patuh dan siapa yang kafir jika tidak terlihat olehnya? Jika iblis bukanlah makhluk manusia sama seperti Adam, kenapa dia harus cemburu dan marah kepadanya? Bahkan berani menentang atau kafir terhadap perintah Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59, sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah,
adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Dalam doktrin agamis, sosok Nabi Adam dan Isa adalah dua figur yang istimewa dalam hal penciptaannya. Adam diyakini tercipta tanpa ayah dan ibu, sedangkan Isa tercipta tanpa seorang ayah. Namun dalam ayat ini ditegaskan bahwa masalah penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, yakni Allah menciptakannya dari tanah atau turab, kemudian dia berfirman, "Jadilah," maka jadilah ia. Ayat ini juga menegaskan adanya sebuah proses penciptaan manusia yang terjadi tahap demi tahap, yang bermula dari unsur tanah. Kalimat kun fayakun mengindikasikan secara kuat tentang proses tersebut. Yaitu ketika dikatakan kun, hukum alam seperti fisika, kimia, biologi molekuler dan lainnya, bekerja untuk Allah, dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Lalu kenapa Allah menyatakan bahwa manusia termasuk Adam dan Isa dicipta dari tanah? Dan bagaimana proses yang dimaksud dalam penciptaan manusia? Secara biologis, sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki adalah berasal dari saripati makanan yang dikonsumsinya, dan semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia, tumbuhan, dan hewan, pada dasarnya berasal dan tumbuh berkembang dari tanah. Itulah mengapa manusia juga dikatakan dicipta dari tanah. Penegasan ini dapat dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 37. Kawannya berkata kepadanya ketika bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Perhatikan pula surat Fathir ayat 11, "Dan Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kalian berpasangan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu, bagi Allah adalah mudah." Selanjutnya, proses dari tahapan penciptaan manusia itu sendiri dapat dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 5. "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Proses tahapan penciptaan manusia di dalam kandungan ibu tersebut, adalah sesuatu yang alami, dan pasti sifatnya. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang bernama manusia, yang tidak melalui proses kun fayakun tersebut, tidak terkecuali proses penciptaan Adam dan Isa. Inilah tradisi Allah yang berlaku pada proses penciptaan semua manusia, yang tidak pernah berubah dan berganti. Jadi, peristiwa kun fayakun penciptaan manusia, terjadi selama kurang lebih 9 bulan dalam perut ibunya, bukan proses penciptaan yang sesaat. Proses tahapan penciptaan manusia, juga ditegaskan dalam surat Mukminun ayat 12-14. "Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Mungkin ada yang bertanya, jika Adam itu terlahir melalui proses penciptaan tersebut, lalu siapa nama ayah dan ibunya? Kalian bisa lihat video sebelumnya tentang ibunya Nabi Adam, An-Nisa Ummul Adam. Lalu siapa manusia pertama di bumi ini? Untuk menjawabnya, butuh penelitian yang panjang, dan nyaris tidak akan ditemukan. Para ahli sekalipun, belum sepakat kapan spesies manusia pertama itu muncul.
Ahli paleontologi dan genetika berpendapat bahwa kemunculan spesies manusia sejak 5–10 juta tahun yang lalu. Ada juga yang berpendapat sekitar 9 juta tahun yang lalu. Merekalah yang sering disebut dengan manusia purba. Kedua, mengenai Adam bukan manusia pertama, dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Banyak kalangan yang menjadikan ayat ini sebagai rujukan, bahwa Adam itu adalah manusia pertama di muka bumi, di mana Allah berdialog dengan para malaikat dan ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Padahal dalam ayat ini, Allah menggunakan kata jailun, yang artinya menjadikan, bukan kata kholikun yang artinya menciptakan, yang umumnya digunakan saat berbicara soal penciptaan biologis manusia. Ayat ini tidak berbicara soal penciptaan biologis Adam sebagai manusia pertama, tetapi soal menjadikan Adam sebagai khalifah, pengganti, wakil, pemimpin, atau penguasa di muka bumi. Jika kata menciptakan berarti mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka kata menjadikan adalah memilih sesuatu yang sudah ada, kemudian dijadikan atau difungsikan menjadi seorang khalifah, bukan sebagai manusia pertama. Jadi, ayat ini menegaskan posisi Adam sebagai seorang khalifah, bukan sebagai manusia atau laki-laki pertama di muka bumi, sehingga, yang dimaksud dengan kata pasangan Adam dalam kisah ini, bukanlah Hawa yang difigurkan sebagai wanita istri Adam. Yang dimaksud dengan pasangan dalam kisah ini, adalah umat yang menjadi pasangan dari Adam sebagai pemimpin mereka. Pasangan dari seorang pemimpin adalah umat, bukan istri. Tidak akan ada pemimpin, jika tidak ada umat. Munculnya cerita tentang Hawa adalah diserap dari cerita Israiliyat dan kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama, bukan dari Al-Quran. Al-Quran justru ingin meluruskan penyimpangan dari cerita Adam tersebut, yang sudah tersebar di telinga orang Arab kala itu. Kemudian kalimat, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah," bukanlah dimaksudkan oleh malaikat sebagai ramalan mereka akan manusia di masa datang, tetapi kondisi sosial politik, yang telah dan sedang terjadi di zaman Adam saat dipilih menjadi Rasul Allah. Dengan kata lain, dipilihnya dan dijadikannya Adam sebagai khalifah, adalah dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi, dan menjaga kedamaian umat manusia di zamannya. Karena Adam itu adalah manusia pilihan, dari sekian banyak manusia yang ada, maka menimbulkan protes dan kecemburuan manusia lainnya. Hal ini terjadi, karena mereka merasa lebih pantas dipilih sebagai pemimpin, dan merasa lebih alim dibanding Adam. Perlu dicatat, bahwa iblis yang pada akhirnya tidak bersedia sujud atau patuh pada kepemimpinan Adam, berasal dari komunitas malaikat, karena perintah sujud kepada Adam hanya ditujukan kepada para malaikat, bukan komunitas lainnya. Jika iblis bukanlah bagian dari para malaikat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk sujud kepada Adam, dan Allah tidak perlu memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang kafir. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 34, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Iblis adalah orang kafir, atau manusia yang menolak misi khilafah yang diamanatkan kepada Adam sebagai pemimpin. Siapapun yang menolak ide atau misi khilafah, berarti dia adalah orang kafir seperti iblis. Sekali lagi, jika para malaikat dan iblis itu bukanlah manusia seperti Adam, kenapa mereka harus protes kepada Allah? Kenapa mereka harus iri dan marah kepada Adam? Kenapa mereka memiliki rasa enggan dan sombong? Ini semua adalah sifat atau karakter buruk dari manusia, bukan karakter dari makhluk halus. Selanjutnya juga dikisahkan bahwa Allah mengajarkan ideologi, ajaran, atau isme-ismenya kepada Adam, dan kemudian disampaikan atau didakwahkan kepada para malaikat. Jika Adam adalah manusia pertama, lalu kepada siapa beliau berdakwah? Jika para malaikat itu adalah makhluk gaib, bagaimana caranya Adam berdakwah kepada mereka?
Dan apa gunanya bagi para malaikat yang sudah dijamin masuk surga harus mendengarkan dakwah itu? Adam dipilih dari sekian banyak manusia, dan dijadikan seorang khalifah, tentu saja dalam rangka menata dan menjaga kehidupan umat manusia pada zamannya, agar tercipta kehidupan jannah di muka bumi. Dengan kata lain, Adam adalah manusia pilihan, sebagaimana Nabi dan Rasul Allah yang lainnya untuk bangsa dan zamannya masing-masing. Jika Adam adalah manusia pilihan, berarti dia bukanlah satu-satunya manusia yang ada pada saat itu. Jika ada manusia pertama dan satu-satunya manusia saat itu, maka Allah tidak perlu memilih, tapi terpaksa karena kondisi yang dibuatnya sendiri. Adam dipilih di antara beberapa manusia yang juga berhak untuk dipilih, sehingga wajar jika mereka yang tidak terpilih ada yang merasa iri dan marah kepada Adam. Penegasan Adam sebagai manusia pilihan dan bukan manusia pertama, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Kemudian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28-31. Dan ingatlah, ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama yang sujud itu. Apa yang dikisahkan dalam surat Al-Baqarah sebelumnya, senada dengan kisah pada ayat ini. Hanya saja, dalam ayat ini, Allah menggunakan kata kholikun, yang artinya menciptakan seorang manusia atau bashar, dari tanah liat yang kering. Jadi, ayat ini bicara soal penciptaan manusia pada umumnya, termasuk Adam di dalamnya, bukan bicara soal Adam menjadi seorang khalifah. Namun demikian, proses penciptaan manusia Adam secara biologis, dari tanah hingga dia lahir ke dunia, yang biasa disebut kelahiran pertama, tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, yakni manusia yang sudah dapat memaksimalkan sarana pendengaran, penglihatan, dan akal pikirannya, harus dilanjutkan ke tahap kelahiran manusia secara ruh, yang biasa disebut kelahiran kedua, yaitu kelahiran secara spiritual sebagai hamba yang beriman, sehingga ia sanggup untuk sujud atau tunduk patuh kepada perintah Allah melalui utusannya, atau melalui khalifahnya. Hal ini pula yang terjadi pada umat manusia di zaman Adam. Ketika Adam telah sampai pada kesempurnaan dirinya sebagai manusia dewasa, Allah mengajarkan, atau meniupkan ruhnya kepada Adam, hingga ia pun menjadi manusia sempurna secara spiritual. Selanjutnya Adam pun ditugaskan Allah untuk menyampaikan ruh Allah, atau firman-firman Allah yang suci ke dalam kesadaran kolbu umat manusia lainnya, maka jadilah mereka manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang patuh. Inilah yang dimaksud pada ayat 29 dari surat Al-Hijr, yaitu ketika Adam sudah tumbuh dan berkembang secara sempurna kolbu dan panca inderanya ketika sudah dewasa, barulah ditiupkan ruh Allah. Adapun iblis, adalah tokoh pemimpin dari kelompok manusia yang menentang misi risalah Allah, yang saat itu berada di bawah pimpinan Adam. Kesimpulannya, Adam bukanlah manusia pertama di muka bumi ini, dan Adam adalah manusia biasa seperti kita yang dilahirkan melalui proses tahapan penciptaan manusia, yang sudah pasti sifatnya. Adam kemudian tumbuh berkembang menjadi laki-laki dewasa di tengah masyarakatnya, dan selanjutnya dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, hingga akhirnya menjadi khalifah fil ardi, pemimpin dan penguasa di muka bumi pada zamannya. Jadi, Adam hidup pada zaman di mana umat manusia mulai mengenal peradaban.